Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Novakira. Saya berasal dari kelas MJ 504. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Hukum Bisnis dengan judul penguatan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan dalam menghadapi pasar global. Yang pertama adalah latar belakang dan fokus identifikasi masalah. Yang pertama, latar belakang. Globalisasi ekonomi telah mendorong terciptanya sistem perdagangan tanpa batas yang mempercepat pergerakan barang, jasa, dan modal antar negara. Kondisi ini memberikan dampak langsung terhadap berbagai sektor usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Di Indonesia, UMKM memiliki peran strategis sebagai pilar utama perekonomian nasional, terutama dalam kontribusi terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Namun, arus globalisasi juga menghadirkan tantangan besar berupa persaingan produk impor, tuntutan kualitas, serta pencepatan digitalisasi. Fokus atau identifikasi masalah, penelitian ini berfokus pada yang pertama ada dampak globalisasi terhadap UMKM, yang kedua ada permasalahan utama UMKM di lapangan, yang ketiga ada kesiapan UMKM menghadapi masalah global, yang terakhir ada peran ekonomi kerakyatan dalam penguatan UMKM. Pendekatan penelitian atau studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu metode yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam dalam konteks nyata. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis yang pertama ada dinamika perkembangan UMKM, yang kedua permasalahan struktural UMKM, yang ketiga ada dampak ekonomi global, yang terakhir ada strategi pemberdayaan UMKM. Metode ini yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan dukungan data sekunder dari literatur ilmiah dan jurnal akademik. Kajian teori atau teori pendukung, yang pertama ada teori globalisasi ekonomi, menjelaskan integrasi ekonomi antar negara yang meningkatkan kompetisi dan peluang pasar. Yang kedua, ada teori ekonomi kerakyatan, menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama ekonomi dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Yang ketiga, ada teori daya saing UMKM yang menekankan pentingnya inovasi, efisiensi, dan adaptasi teknologi. Yang keempat, ada teori digitalisasi bisnis, yaitu transformasi digital sebagai faktor penting dalam meningkatkan efisiensi dan akses pasar. Hasil kajian menunjukkan bahwa globalisasi memberikan dua sisi dampak bagi UMKM. Yang pertama, ada dampak peluang. Perluasan pasar melalui digitalisasi, akses perdagangan lintas negara, dan kemudahan promosi produk. Tantangannya, yang pertama ada persaingan produk impor, tuntutan kualitas dan standar global. Yang terakhir, tekanan efisiensi biaya produksi. Analisis permasalahan UMKM. Permasalahan utama UMKM meliputi yang pertama ada keterbatasan akses modal dan pembiayaan. Yang kedua ada rendahnya literasi teknologi digital. Yang ketiga ada inovasi produk yang terbatas. Yang terakhir ada manajemen usaha belum optimal. Faktor-faktor ini berpengaruh langsung terhadap rendahnya daya saing UMKM di pasar global. Pembahasan, UMKM yang mampu beradaptasi dengan perubahan global cenderung memiliki kinerja lebih baik. Ada strategi yang relevan yaitu transformasi digital usaha, peningkatan kualitas SDM, inovasi produk dan pemasaran. Yang terakhir ada akses pembiayaan berkelanjutan. Pendekatan ekonomi kerakyatan menjadi landasan penting dalam menciptakan ekosistem UMKM yang kuat. Peran pemerintah dan ekonomi kerakyatan. Peran pemerintah sangat krusial melalui yang pertama ada kebijakan pemberdayaan UMKM, yang kedua program digitalisasi usaha, yang ketiga ada perlindungan pasar domestik, yang terakhir ada fasilitasi pembiayaan. Ekonomi kerakyatan mendorong pemerataan, kesempatan usaha dan penguatan sektor real.
Kesimpulan dan rekomendasi dari presentasi ini, yang pertama ada kesimpulan, UMKM merupakan pilar utama ekonomi Indonesia. Namun, menghadapi tekanan besar akibat globalisasi, tanpa penguatan kapasitas dan adaptasi teknologi, UMKM beresiko tertinggal dalam persaingan global. Rekomendasinya yang pertama, ada peningkatan adopsi teknologi digital. Yang kedua ada penguatan akses modal usaha. Yang ketiga ada inovasi produk berkelanjutan. Yang keempat ada dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten. Yang terakhir ada kolaborasi UMKM, koperasi, dan sektor usaha. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.